Kamu kenal dunia yang megah ini? Planet terbesar kedua dari matahari? Cek. Raksasa gas dengan penampilan kuning kecoklatan yang kabur? Cek. 7 cincin besar yang mengintimidasi? Cek. Kamu benar, planet apa lagi kalau bukan Saturnus? Dan baru-baru ini, teleskop Hubble membuat penemuan yang menakjubkan. Rupanya, cincin-cincin planet ini telah melakukan sesuatu pada planet ini sejak lama. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa cincin-cincin ikonik ini memanaskan atmosfer bagian atas Saturnus. Yang paling keren, para peneliti dari NASA mengklaim bahwa hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah diamati oleh para ilmuwan di tempat lain di tata surya. Rahasia ini telah tersembunyi selama 40 tahun, dan hanya setelah menggunakan pengamatan planet ini yang diperoleh dari teleskop Hubble, wahana Cassini yang sudah tidak beroperasi, serta wahana Voyager 1 dan 2, para astronom baru bisa mengetahuinya. Interaksi tak terduga antara planet gas raksasa dengan cincinnya ini bisa menjadi alat untuk memprediksi apakah planet-planet di sistem bintang lain juga memiliki sistem cincin yang megah seperti Saturnus. Jadi bagaimana bisa diketahui kalau planet raksasa ini sedang dimasak perlahan-lahan oleh cincinnya sendiri? Bukti yang paling jelas adalah jumlah radiasi ultraviolet yang berlebih. Radiasi ini bisa dilihat sebagai garis spektral hidrogen panas di atmosfer planet gas raksasa tersebut. Ada tonjolan di radiasi yang hanya bisa berarti ada sesuatu yang memanaskan atmosfer bagian atas dari luar. Masih belum jelas bagaimana proses ini terjadi, tapi penjelasan yang paling memungkinkan adalah partikel-partikel cincin es menghujani Saturnus dan menyebabkan pemanasan. Tapi, bisa juga karena tumbukan meteorit-meteorit kecil atau partikel-partikel angin matahari. Pemanasan ini bisa jadi disebabkan oleh radiasi ultraviolet matahari atau gaya elektromagnetik yang menangkap debu bermuatan listrik. Ketika wahana Cassini milik NASA menyelesaikan misinya dan terjun ke atmosfer Saturnus, wahana ini memiliki cukup waktu untuk mengukur komponen-komponen atmosfer. Dan ternyata banyak partikel yang jatuh dari cincin. Tapi bagaimanapun juga, proses pemanasan terjadi di bawah pengaruh medan gravitasi si raksasa gas. Para astronom sudah mengetahui tentang hancurnya cincin Saturnus secara perlahan-lahan. Tapi mencari tahu bagaimana proses itu memengaruhi planet ini, itu hal yang baru. Masih ingatkah kamu dengan wahana antariksa Cassini milik NASA yang kusebutkan barusan? Selama lebih dari 1 dekade, Cassini mempelajari Saturnus, membagikan gambar-gambar planet gas raksasa ini dan bulan-bulan esnya. Wahana ini membawa kita ke dunia yang menakjubkan, di mana sungai-sungai metana mengalir ke lautan metana, dan semburan gas serta es melontarkan materi ke luar angkasa. Selain itu, Cassini juga mempelajari magnetosfer Saturnus. Masalahnya, gaya-gaya yang bekerja jauh di dalam planet ini menghasilkan gelembung magnet yang sangat besar di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer. Sayangnya, para astronom masih memiliki sedikit sekali informasi tentang fenomena ini di Saturnus karena medan magnet tidak tampak dan tentu saja paling baik dipelajari dari dalam. Bayangkan ini, aliran partikel bermuatan listrik berkecepatan jutaan kilometer per jam dari matahari alias angin matahari menyebar ke seluruh tata surya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menghalanginya. Oh, itu adalah medan magnet Saturnus. Medan magnet Saturnus melindungi planet ini, membuat partikel-partikel matahari mundur. Akibatnya, gaya magnet matahari berkecamuk di luar magnetosfer Saturnus. Sedangkan di dalam gelembung pelindung planet gas raksasa ini, gaya magnetnya sendiri yang mendominasi. Planet tempat tinggal kita juga memiliki medan magnet, tapi magnetosfernya jauh lebih kecil. Dan tetap saja, magnetosfernya ini secara efektif melindungi kita dari partikel-partikel berbahaya yang berasal dari matahari dan dari luar angkasa. Meskipun Saturnus dilindungi oleh magnetosfernya, matahari masih bisa mengacaukan planet ini. Angin yang berenergi dari bintang kita menyapu planet gas raksasa ini dan menimbulkan aurora yang masif. Tapi tidak seperti aurora di bumi, aurora di Saturnus hanya bisa dilihat dalam sinar ultraviolet. Dengan kata lain, aurora tidak terlihat dari permukaan bumi. Kita hanya bisa melihatnya jika pergi ke luar angkasa. Namun ternyata ada beberapa jenis aurora di planet gas raksasa ini. Sebagai contoh, salah satu jenisnya dipicu oleh partikel bermuatan yang berasal dari letusan gunung berapi di bulan-bulan planet ini. Dan sebagian aurora Saturnus mungkin disebabkan oleh angin kencang
yang berputar-putar di atmosfer planet itu sendiri. Angin ini berhembus di ionosfer, yakni wilayah yang terletak di bawah magnetosfer. Angin yang sama mungkin bertanggung jawab atas laju rotasi planet yang bervariasi. Fenomena ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa lama satu hari di planet bercincin itu berlangsung. Omong-omong soal angin, Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai besar seperti badai di bumi, tapi matanya sendiri berukuran hampir 4.000 km. Sebagai perbandingan, mata badai di bumi hanya selebar 3-5 km. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Fenomena ini tidak bergerak dan terus berputar di area yang sama di kutub selatan. Sementara pusaran kutub di bumi memiliki inti yang dingin, pusaran kutub di Saturnus justru hangat. Dan sekarang bersiaplah untuk kejutan lain yang disiapkan Saturnus untuk kita. Dalam foto yang dikirim ke bumi oleh teleskop Hubble, kita bisa melihat sepasang bintik gelap dan berbayang di sisi kiri cincin planet ini. Bintik-bintik itu secara informal disebut jari-jari, mungkin karena bentuknya yang mirip ruji-ruji sepeda. Bayangan dan bentuk ruji ini bervariasi. Jari-jari ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang, bahkan terlihat seperti gumpalan alih-alih sesuatu yang berbentuk jari-jari biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi kabar baiknya, semakin banyak yang akan mulai muncul saat kita mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Nah, di bumi, saat itu adalah saat ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, dan siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti planet kita, Saturnus miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat di tepi matahari. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet tersebut menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Seperti yang telah kita ketahui, di bumi, hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es terkecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop antariksa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu, wahana Cassini sedang melakukan perjalanan mengelilingi planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Wahana ini berhasil membuktikan dengan cepat bahwa ruji-ruji tersebut tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan atau satelit-satelit kecil si raksasa gas yang membentuk cincin planet. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi bahwa ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Meskipun misi tersebut telah berakhir pada tahun 2017, Hubble telah melakukan pengamatan jangka panjang terhadap perubahan di dalam dan di sekitar Saturnus. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jari-jari itu. Untungnya, cincin Saturnus yang menonjol merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak, dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji itu juga terjadi di planet-planet tersebut. Sekarang ini, Enceladus bulan es Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari 6 unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus.
Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi. Tapi kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kaya akan karbonat mirip dengan air soda. Dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan es Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi. DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor, tapi di antara 6 unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diyakini ada di awan Venus, tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana. Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Europa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Ada 2 hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan. Tapi Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan.
Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang. Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konensi bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan loh. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b, jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17% lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri b berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam wujud cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan 1 kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri b kemungkinan besar tidak memiliki air dalam wujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam skema kosmik, ini sangat dekat. Masa eksoplanet ini 5 kali lipat masa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832c menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832c lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buatku. Akhirnya liburan yang ditunggu-tunggu. Kali ini kamu akan melihat sesuatu yang baru, yaitu samudera di salah satu bulan Uranus. Oke, bercanda. Destinasi ini memang bukan tempat liburan, tapi ya pasti ada beberapa samudera yang mengesankan di luar sana. Hei, jangan bilang kalau kamu berpikir lautan hanya bisa ditemukan di bumi. Tapi sebelum menyelami lautan di bulan-bulan Uranus, mari kita bahas dulu tentang Uranus itu sendiri, planet ke-7 dari matahari dan yang terkeren di tata surya. Planet ini memiliki 27 bulan dan 4 diantaranya mungkin secara teknis punya lautan. Jumlah itu lebih banyak dari teman yang dimiliki kebanyakan orang. Semua bulan ini seperti miniaturnya Uranus.
miring pada sudut yang sama dengan planet induknya, tepatnya 98 derajat. Dan Uranus sangat unik karena mengorbit matahari dengan posisi miring. Itu berarti khatulistiwanya hampir berada pada sudut yang tepat dengan orbitnya. Berani juga dia. Tapi kenapa ya Uranus bisa seperti itu? Menurut sebagian astronom, hal ini terjadi karena planet ini terlempar ke samping akibat tabrakan dengan planet lain. Tabrakan itu mungkin yang menyebabkan terbentuknya bulan-bulan Uranus. Fakta menarik, bulan-bulan tersebut memiliki nama-nama yang cukup unik. Alih-alih tokoh-tokoh mitos, sebagian besarnya dinamai berdasarkan nama tokoh-tokoh Shakespeare. Ya, siapa yang butuh Zeus kalau ada Juliet dan Desdemona? Menemukan bulan-bulan ini tidaklah mudah. Bulan-bulan ini sangat gelap dan terletak miliaran kilometer jauhnya dari matahari. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jarumnya pun lebih kecil dari jari kelingkingmu. Ke-27 satelit ini dibagi menjadi 3 kelompok. 13 satelit dalam, 5 satelit utama, dan 9 satelit tak beraturan. Yang tidak beraturan adalah pemberontak dengan orbit retrograde. Sementara yang lainnya, prograde dan mengikuti Uranus. Bulan-bulan besarnya yakni Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon, dan semuanya berada di bidang ekuator Uranus dan berbentuk bulat. Semuanya punya kawah, ngarai, dan tebing. Wow! Bulan-bulan ini juga terbentuk dari tumbukan raksasa yang memiringkan Uranus pada porosnya. Itu sebabnya semua bulan itu juga miring. Dan karena kemiringannya itu, bulan-bulan tersebut memiliki siklus musim yang aneh seperti halnya Uranus. Tapi kita belum menemukan semua bulan Uranus. Bulan-bulan kecil yang tidak beraturannya tersembunyi dan sulit dideteksi. Jadi siapa tahu, mungkin masih banyak lagi yang ada di sana. Tapi mari kita bahas hal yang lebih keren lagi, yaitu terbuat dari apa bulan-bulan ini. Kami tidak sepenuhnya yakin, tapi kami pikir bulan-bulan itu terbuat dari batu dan es. Miranda adalah yang paling dingin, sedangkan bulan-bulan bagian dalam mungkin hanya berdebu. Dan yang di luar orbit Oberon, kemungkinan besar itu adalah asteroid yang tertangkap yang bisa jadi berbatu atau es atau entah apa lagi. Tapi inilah yang membedakan bulan-bulan Uranus dengan bulan-bulan lainnya. Semuanya miring seperti Uranus. Sungguh luar biasa. Menjelajahi bulan-bulan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang bagaimana dunia samudera terbentuk dan tetap aktif. Titania adalah bulan terbesar di Uranus, tapi ukurannya masih kurang dari setengah ukuran bulan bumi dengan diameter sekitar 1.600 km. Titania juga merupakan bulan terberat ke-8 di tata surya. Namanya diambil dari nama ratu peri dalam cerita A Midsummer Night's Dream. Titania berwarna abu-abu dan memiliki beberapa bercak mengkilap yang menurut para ilmuwan adalah embun beku. Titania terbuat dari campuran es dan batuan, sama seperti bulan-bulan lain yang dekat dengan Uranus. Oberon adalah bulan terbesar Uranus berikutnya, dinamai sesuai dengan nama Raja Peri dalam drama Shakespeare. Ukurannya hampir sama dengan Titania dan juga memiliki komposisi setengah es dan setengah batu. Tapi permukaan Oberon jauh lebih berkawah daripada bulan-bulan Uranus lainnya. Umbriel dan Ariel adalah bulan terbesar ketiga dan keempat di Uranus dengan diameter masing-masing 1168 km dan 1156 km. Umbriel dinamai berdasarkan nama roh jahat dalam sebuah puisi kuno dan merupakan bulan paling gelap di antara bulan-bulan besar Uranus. Umbriel hanya memantulkan 16% cahaya yang mengenainya. Para ilmuwan tidak tahu kenapa bulan ini sangat gelap, tapi mereka menduga cincin terang di sekeliling kawahnya mungkin disebabkan oleh endapan es. Ariel adalah yang paling terang di antara bulan-bulan besar Uranus dan memantulkan lebih dari sepertiga cahaya yang mengenainya. Namanya diambil dari nama tokoh dalam puisi pop dan drama Shakespeare. Ariel terlihat seperti bulan termuda karena hanya memiliki beberapa kawah kecil dari tabrakan baru-baru ini. Miranda adalah yang terkecil dari semua bulan besar dengan diameter sekitar 470 km. NASA mengatakan bahwa Miranda terlihat seperti terdiri dari bagian-bagian tubuh yang berbeda, seperti monster Frankenstein. Miranda memiliki 3 fitur besar khas yang disebut korona. Korona ini berkawah ringan dengan punggung bukit dan lembah, dan terpisah dari bagian Miranda yang lebih tua dan berkawah berat dengan batas-batas yang tajam. Miranda juga memiliki ngarai raksasa yang kedalamannya 12 kali lebih dalam dari Grand Canyon. Para ilmuwan tidak tahu kenapa Miranda memiliki fitur-fitur yang berbeda, tapi salah satu teorinya adalah karena Miranda hancur akibat tabrakan besar dan kemudian disatukan kembali dalam keadaan miring. Semua bulan besar Uranus ini terjebak menghadap Uranus sepanjang waktu, sama seperti bulan bumi.
Uranus memiliki beberapa fitur yang sangat menarik, tapi sistem cincinnya yang paling menarik. Dan tahu nggak, bulan-bulan si raksasa es ini ternyata punya andil dalam membentuk cincin-cincin itu. Uranus memiliki 13 bulan dalam dan 13 cincin redup, dan semuanya terhubung seperti satu keluarga kosmik yang besar. Cordelia dan Ophelia ibarat penjaga cincin terluar, Epsilon. Kedua bulan gembala ini menjaga semua partikel tetap di tempatnya, dengan Cordelia yang paling dekat dengan permukaan Uranus. Tapi inilah masalahnya. Setidaknya ada 8 satelit kecil lainnya yang berkeliaran di area tersebut, sehingga membuat keadaan menjadi sangat ramai. NASA masih terus mencari cara agar semua satelit itu tidak saling bertabrakan. Bulan-bulan bagian dalam terdiri dari setengah es dan setengah batu. Tapi kita tidak tahu banyak tentang bulan-bulan bagian luar. NASA menduga bahwa bulan-bulan itu mungkin hanya asteroid yang terperangkap dalam tarikan gravitasi Uranus. Apapun itu, Uranus dan pasukan bulannya memang luar biasa. Rupanya, bulan-bulan Uranus mungkin memiliki lautan asin yang tersembunyi di bawah permukaan bekunya. Dan yang terjauh dari Uranus, Titania dan Oberon bisa jadi memiliki lautan sedalam 48 km. Itu lebih dalam dari Palung Mariana. Tapi Ariel dan Umbriel pun bisa jadi punya lautan sedalam 30 km. NASA menggunakan pemodelan komputer yang canggih dan melihat kembali data dari wahana Voyager 2 yang diluncurkan pada tahun 1977 untuk mengetahui susunan dan struktur bulan-bulan ini. Mereka menemukan bahwa Titania cukup besar untuk menyimpan panas internal dan mencegah lautan yang membeku. Tapi bulan-bulan lain mungkin juga punya kesempatan untuk punya lautan yang hangat. Para peneliti menemukan sumber panas potensial di mantel batuan bulan-bulan itu yang bisa melepaskan cairan panas dan menjaga lautan tetap hangat. Dan kamu tahu, lautan-lautan itu bahkan mungkin cukup hangat untuk mendukung kehidupan. Studi ini juga menemukan bahwa klorida dan amonia kemungkinan besar berlimpah di lautan di bulan-bulan ini. Amonia berfungsi sebagai anti beku, dan garam-garam di dalam air juga bisa membantu menjaga suhu lautan. Nah, kalian mungkin berpikir, bagaimana mungkin bulan-bulan es ini bisa memiliki air yang cair? Ternyata panas internal dan beberapa bahan kimia bisa mewujudkannya. Sebagai contoh, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa klorida dan amonia kemungkinan besar melimpah di lautan bulan-bulan ini. Amonia berfungsi sebagai anti beku, dan garam di dalam air juga bisa membantu menjaga suhu lautan. Dan jika bulan-bulan ini benar-benar memiliki lautan, artinya mungkin ada dunia lautan lain di tata surya dan di luar tata surya. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu, lautan ini cukup asin. Ada sekitar 150 gram garam untuk setiap liter air. Mungkin tidak lebih asin dari Great Salt Lake di Utah, tapi tetap saja. Adapun bulan terbesar kelima Uranus, Miranda, mungkin pernah punya lautan, tapi mungkin membeku dengan cepat. Kasihan si kecil ini. Bagaimanapun, NASA sedang berpikir untuk mengirim misi ke Uranus agar mempelajari lebih lanjut tentang planet es raksasa ini dan bulan-bulannya. Mereka menamainya Uranus Orbiter and Probe, UOP. Kedengarannya seru banget nih. Jadi ya, secara teknis, mungkin tidak hanya ada 4 atau bahkan 5 samudra, tapi masih banyak yang harus dipelajari dan dijelajahi. Wah, teleskop James Webb udah beneran beroperasi tuh. Kalau kamu ngefans berat sama astronomi, pasti kamu udah nunggu-nunggu berita soal teleskop James Webb kan? Ukuran teleskop ini gede banget. Tapi seberapa gede ya? Lebar cermin utamanya lebih dari 6,4 meter. Dan teleskop Hubble aja, yang sebelumnya berukuran paling gede, cuma punya cermin berukuran 2,27 meter. Nah, kalau teleskop Hubble dan James Webb saling berdekatan, keduanya bisa diibaratkan seperti kuda dengan gajah. Ukuran James Webb bisa segede itu karena memang ada alasan kuatnya. Bodinya harus besar karena James Webb bukan teleskop optik konvensional seperti kebanyakan teleskop. James Webb adalah teleskop inframerah yang bisa mengamati panas. Rentang cahaya inframerah lebih panjang dari cahaya tampak sehingga perlu difokuskan dengan cermin yang lebih besar. Memangnya James Webb punya keistimewaan apa sih? Teleskop ini dilengkapi dengan 2 fitur paling update, jadi teknologi dan misi ilmiahnya juga paling wah. Makanya James Webb bisa dijadikan sebagai contoh klasik pemanfaatan teknologi dalam pengamatan ilmiah. Selain bisa ngumpulin cahaya yang lebih banyak, teleskop antariksa James Webb juga mampu memotret objek yang sebelumnya nggak terlihat. Misalnya, eksoplanet, galaksi pertama di semesta, kumpulan bintang dan planet di nebula, dan masih banyak lagi.
Teleskop James Webb juga punya sejumlah trik teknologi untuk mendeteksi temuan terbesarnya. Teleskop ini dipasangi coronagraph yang sangat istimewa, dan dengan alat ini, teleskop bisa memotret gambar eksoplanet beneran untuk pertama kalinya. Coronagraph menghalangi cahaya bintang yang memancar ke planet di sekitarnya, padahal pantulan cahaya planet ratusan ribu kali lebih redup dari bintangnya. Nah, berkat ada coronagraph begini, cahaya bintang jadi terhalang dan eksoplanet mulai kelihatan. Dan canggihnya lagi, coronagraph James Webb mampu menghalangi cahaya yang terpancar dari seratusan bintang sekaligus. Wah, bisa-bisa bakal ada banyak eksoplanet yang mulai teramati tuh. Selain itu, teleskop antariksa James Webb juga punya spektrograf tanpa celah. Umumnya, spektrograf biasa punya celah kecil sehingga berkas cahaya bisa masuk dan terdifraksi. Jadi sederhananya, difraksi adalah penyebaran cahaya yang nunjukin spektrum panjang gelombang cahaya. Tapi teleskop James Webb super sensitif sehingga seberkas cahaya aja bisa memenuhi optiknya, maka kemudian dipasanglah spektrograf tanpa celah. Cahaya bintang yang terkumpul dari cermin besar diarahkan ke kabel serat optik sampai ngebentuk satu titik cahaya di spektroskop. Dan jadinya teleskop ini dipasangi grism. Sir Isaac Newton memakai prisma untuk nyari tahu spektrum cahaya matahari, dan akhirnya kita jadi tahu warna-warni pada pelangi. Tapi James Webb menggunakan grism alias graded prism. Alat ini berupa prisma bercelah dengan galur kecil dan fungsinya untuk menghamburkan berkas cahaya yang merambat dari cermin besar melalui kabel serat optik kemudian masuk ke spektrograf. Ilmu yang ngejelasin soal pengamatan spektrum cahaya dinamakan spektroskopi, dan dengan mengamati spektrum cahaya dari eksoplanet, James Webb bisa tahu jenis gas yang terkandung di atmosfernya beserta densitas dan suhunya. Terobosan besar ini sangat dinanti-nanti di dunia sains, dan dengan begini, para saintis bisa tahu kalau sebuah planet memiliki oksigen, nitrogen, metana, dan gas lain, atau malah nggak punya sama sekali. Pada akhirnya mereka akan tahu kalau planet tersebut laik huni seperti bumi kita. Saat ini, teleskop James Webb berada di lokasi permanennya. Nggak seperti teleskop Hubble yang mengorbit bumi, James Webb mengorbit matahari. Posisinya ada di salah satu titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari. Teleskop ini cuma berdiam tanpa harus buang-buang bahan bakar supaya posisinya tetap. Jadi, saat bumi mengorbit matahari, James Webb tetap berada di posisinya yang juga mengorbit matahari. Ada 5 titik keseimbangan gravitasi antara bumi dan matahari yang juga dikenal dengan istilah titik librasi atau titik Lagrange. Kelima titik ini ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange pada abad ke-18. Posisi James Webb berada di L2 dan terletak 1,5 juta kilometer di ruang angkasa jauh dari bulan. Dengan posisi begini, teleskop akan bisa mengamati titik cahaya inframerah. Tapi sebelum itu, para saintis harus nemu titik cahayanya. Untuk mendeteksi titik cahaya inframerah, mereka harus ngebuka 18 cermin heksagonal di dalam roket Ariane. Roket inilah yang telah mengirim James Webb ke luar angkasa. Setelah ngebuka, posisi cermin harus seakurat mungkin agar bisa menghasilkan satu gambar. Sejumlah motor kecil terpasang di setiap bagian cermin untuk melakukan penyetelan. Motor yang diaktifkan satu persatu ini perlahan menarik cermin seperti sarang lebah hingga bentuknya pas. Tahapan misi ini sangat penting dan harus diselesaikan selama berbulan-bulan. Untuk nyesuaiin cerminnya hingga ngebentuk satu titik cahaya, James Webb harus tetap diam, dan agar teleskop ini nggak bergerak sedikit pun, para saintis perlu nambahin 2 teknologi mutakhir lain, yaitu pelindung matahari dan cryocular. Di luar angkasa, mataharinya sangat terik dan bayangannya sangat dingin. Makanya teleskop James Webb perlu diberi pelindung matahari berteknologi canggih. Ukurannya juga besar, kurang lebih seluas lapangan tenis. Tiap bagian pelindung matahari ini terdiri dari 5 lapisan polimida Kapton setebal 1 mm dan harus dibentangkan lebar-lebar dengan sistem 8 motor, 139 aktuator, dan berbagai bagiannya. Pelindung matahari berfungsi mendinginkan teleskop James Webb, dan semakin dingin suhunya akan semakin baik. Dengan begini, cryocular juga ikut berfungsi. Suhu bisa diukur dengan 3 cara. Dalam skala Fahrenheit, titik beku air berada pada suhu 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat. Sedangkan dalam skala Celsius, titik beku air berada pada suhu 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat.
Tapi kedua skala ini nggak punya titik suhu terendah, maka Lord Kelvin membuat skala Kelvin pada abad ke-19 yang dimulai dari 0 mutlak sebagai suhu terendahnya. Cry cooler di ruang angkasa sana diprediksi mampu mendinginkan teleskop James Webb hingga 7 Kelvin atau 7 derajat di atas 0 mutlak. Pada suhu segini, sebagian besar panas dari motor dihilangkan supaya teleskop bisa memfokuskan cahaya ke satu titik tanpa hambatan yang nantinya bisa mempengaruhi kualitas gambar. Setelah semua fungsi teknologi super canggih ini siap, sebentar lagi kita akan bisa ngeliat gambar inframerah dari cermin raksasa James Webb. Tinggal dikit lagi. Selain ngumpulin cahaya sesuai dengan kebutuhannya, teleskop juga perlu mendeteksinya. Kalau nggak terdeteksi, cahaya ini akan sulit teramati. Nah, ini nih bagian terpentingnya. Detektor inframerah yang berjumlah 15. Bahan semikonduktor khusus ini bisa ngeluarin muatan listrik kecil saat terkena foton cahaya inframerah. Dan detektor ini bisa menghasilkan 1 juta piksel gambar high definition, sebagian detektor malah bisa menghasilkan 4 juta piksel gambar. Alat ini harus tahan lama dan terus berfungsi selama 10 hingga 20 tahun. Dan pastinya nggak boleh bengkok atau rusak saat digunakan di lingkungan bersuhu 7 Kelvin. Detektor inframerah James Webb ini memang super wah. Tapi sebetulnya, objek apa aja sih yang mau difoto? Teleskop antariksa James Webb punya misi termutakhir. Menurut target, teleskop ini akan mengamati 70 eksoplanet dari 280 objek pertama. Kira-kira ada planet lain yang mirip kayak bumi nggak ya? Eksoplanet mana aja yang bisa laik huni? Teleskop James Webb akan mampu menyajikan detail analisis spektroskopi atmosfer di ribuan eksoplanet. Dan untuk pertama kalinya, kita akan bisa mengamati foto eksoplanet dalam cahaya inframerah. Kosmologi atau studi tentang semesta kemungkinan akan menjadi misi utama teleskop James Webb. Target utama pengamatan ini adalah galaksi yang terus menjauh hingga cahayanya semakin panjang menjadi inframerah. Para saintis perlu melakukan pengamatan panjang untuk ngumpulin cahaya inframerah redup dari galaksi awal setelah Big Bang. Dan James Webb digadang-gadang akan mampu ngasih kita gambaran tentang objek semesta di awal pembentukannya. Para astronom akan menggali informasi baru tentang energi gelap yang menyebabkan alam semesta terus berkembang. Mereka juga akan meneliti peranan lubang hitam dalam pembentukan galaksi, kalaupun memang ada. Formasi bintang di Bima Sakti dan galaksi terdekat juga masuk dalam misi James Webb. Dan dengan mencitrakan ratusan tata surya yang terbentuk di sekitar bintang muda, mereka bisa lebih memahami sejarah perkembangan tata surya tersebut. Lalu, fakta akan menggantikan teori dan pemahaman kita soal luar angkasa akan terus meningkat. Teleskop antariksa James Webb diharapkan akan jadi terobosan nyata dalam sejarah sains. Peluang kita untuk menyaksikannya sangat kecil. Saturnus mulai kehilangan cincinnya. Untungnya, kita tidak akan berada di sini untuk menyaksikan peristiwa menyedihkan ini. Tampaknya, cincin-cincin itu ditarik ke dalam Saturnus sebagai hujan partikel es. Semuanya di bawah pengaruh medan magnet Saturnus. Menurut penelitian NASA, hujan cincin ini menguras sejumlah air yang bisa mengisi kolam renang seukuran Olimpiade dari cincin Saturnus setiap setengah jam. Seluruh sistem cincin Saturnus kemungkinan akan hilang dalam 300 juta tahun. Para ilmuwan percaya bahwa kita harus menganggap diri kita beruntung bisa menyaksikan sistem cincin Saturnus, karena sistem cincin ini tampaknya berada di tengah-tengah masa hidupnya. Tapi, jika kita berpikir seperti itu, bahwa cincin di sekeliling planet hanya bersifat sementara, ada kemungkinan kita baru saja melewatkan sistem cincin raksasa di Jupiter atau sistem cincin di Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini memiliki cincin tipis di sekelilingnya sekarang. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan apakah Saturnus terbentuk bersamaan dengan cincinnya atau apakah planet ini mendapatkannya di kemudian hari. Penelitian baru ini mendukung skenario kedua yang mengindikasikan bahwa cincin-cincin tersebut tidak mungkin berusia lebih dari 100 juta tahun. Sementara Saturnus sendiri berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Apa yang menyebabkan cincin-cincin itu muncul pada awalnya? Ada beberapa teori. Salah satunya, cincin-cincin itu bisa saja terbentuk ketika bulan-bulan es kecil yang mengitari Saturnus bertabrakan. Mungkin karena orbitnya dikacaukan oleh tarikan gravitasi dari asteroid atau komet yang lewat.
Siapa yang akan tahu seperti apa rupa manusia di masa depan? Sepertinya kita tidak akan melihat perubahan besar dalam hidup kita. Namun, mari kita melakukan perjalanan ke masa depan dan merenungkan seperti apa kita akan berevolusi. Akankah kita menjadi cyborg dengan segala macam implan mesin yang keren? Atau mungkin kita akan menjadi spesies hibrida antara makhluk biologis dan buatan? Untuk memahami evolusi kita di masa depan, kita harus mengintip masa lalu kita. 1 juta tahun yang lalu, Homo sapiens bahkan belum ada. Namun, ada beberapa spesies lain yang mirip, seperti Neanderthal. Maju cepat ke masa sekarang. Manusia telah menjadi lebih tinggi dan lebih kokoh. Mungkin di masa depan kita akan menjadi lebih kecil untuk menghemat energi, karena diperkirakan planet kita akan semakin padat. Bicara soal planet yang penuh sesak, hidup dalam kondisi baru ini berarti kita harus beradaptasi dan dengan cepat. Kita harus terus berinteraksi dengan banyak orang dan mengingat nama menjadi kemampuan yang sangat penting. Untungnya, teknologi dapat membantu kita dengan implan otak yang dapat meningkatkan daya ingat kita. Di masa depan, kita mungkin juga akan memiliki teknologi yang lebih mencolok sebagai bagian dari penampilan kita. Bayangkan memiliki mata buatan dengan kamera yang dapat membaca frekuensi cahaya yang berbeda. Meskipun memprediksi 1 juta tahun ke depan masih sepenuhnya spekulasi, kita dapat menggunakan bioinformatika untuk membuat beberapa prediksi tentang masa depan. Tren demografi menunjukkan bahwa daerah perkotaan akan menjadi lebih beragam secara genetik, sementara daerah pedesaan akan menjadi kurang beragam. Lalu bagaimana dengan ruang angkasa? Jika kita akhirnya berkoloni di Mars, tubuh kita bisa berubah karena gravitasi yang lebih rendah. Mungkin kita akan memiliki lengan dan kaki yang lebih panjang, atau bahkan rambut yang membalut tubuh seperti sepupu Neanderthal kita. Di masa depan, bulan kita juga akan menyaksikan beberapa perubahan dramatis. Kita juga akan melewatkan perubahan-perubahan itu. Dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, akan ada banyak hal yang sangat menarik di sudut alam semesta ini. Untuk saat ini, matahari sedang bersantai di fase deret utamanya, membakar hidrogen tanpa peduli. Di masa depan, selama fase raksasa merah, matahari akan mengembang seperti balon hingga atmosfernya membesar dan menelan bumi dan bulan yang kita cintai. Satelit alami kita yang sudah bergerak menjauhi bumi akan melengkung karena pengaruh matahari. Orbitnya akan berubah dan ia akan berada lebih dekat ke bumi saat fase bulan baru alih-alih saat bulan purnama. Dan itu belum termasuk yang terburuk. Jika dibiarkan, bulan akan terus bergerak menjauhi bumi hingga membutuhkan waktu hampir 50 hari untuk mengorbit bumi. Ketika matahari melanjutkan perjalanannya, atmosfernya akan menarik bulan dan menyebabkan orbitnya rusak. Pada akhirnya, bulan akan terkoyak menjadi cincin puing-puing yang mengitari bumi. Yang dimaksud di sini adalah gunung-gunung, kawah-kawah, bahkan jejak kaki dan bendera yang kita tinggalkan di sana yang akan tersebar di seluruh area puing-puing. Ada kemungkinan matahari akan kehilangan massa yang cukup untuk menyelamatkan bumi dan bulan dari kehancuran total. Atau, jika kita benar-benar beruntung, matahari akan kehilangan 20% massanya dan kita akan selamat. Itu semua masih teori, karena kita belum melihat bintang raksasa merah selama fase ini. Alam semesta sendiri mungkin akan menjadi gelap gulita suatu hari nanti. Para ilmuwan tidak dapat memprediksinya dengan pasti, tapi mereka dapat membuat beberapa dugaan. Saat ini alam semesta kita berusia 13,77 miliar tahun dan masih terus melahirkan bintang-bintang baru. Konon, setelah sekitar 1 triliun tahun, bintang terakhir akan lahir. Bintang terakhir adalah bintang yang sangat kecil, bintang katai merah yang ukurannya hanya sepersekian dari ukuran matahari. Bintang-bintang ini adalah jagonya dalam hal umur panjang. Perlahan-lahan menghirup hidrogen untuk menjaga reaksi fusinya tetap berjalan. Tapi, bintang-bintang ini tidak bisa bertahan selamanya. Maju cepat sekitar 100 triliun tahun dan cahaya terakhir akan padam. Alam semesta akan menjadi gelap dan sepi, tapi untungnya kita tidak berada di sini untuk menyaksikan semua itu menghilang.
Jupiter dulunya berbentuk datar dan tampak seperti permen M&M, dan Jupiter bukanlah satu-satunya planet datar di tata surya. Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi selama pembentukan planet, seperti terkunci pada matahari atau terhempas di antariksa. Yuk kita simak penjelasannya. Bumi tidak datar, tapi Jupiter mungkin dulunya datar. Alih-alih berbentuk bola besar, planet gas raksasa di sistem kita mungkin awalnya lebih mirip paneku. Jupiter salah satu planet tertua di antara planet-planet tetangga kita, usianya 4,6 miliar tahun, sama seperti matahari. Di masa-masa awalnya, Jupiter kemungkinan terbentuk melalui proses yang disebut disinstability atau ketidakstabilan piringan. Semua berawal dari bintang. Ketika sebuah bintang terbentuk, awalnya tidak berupa bulatan, melainkan seperti piringan besar. Pada tahap ini, angin sangat panas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan berhembus. Debu di dalam piringan itu mengandung materi seperti karbon dan besi, beberapa di antaranya bertabrakan dan saling menempel, membentuk objek yang lebih besar. Debu berubah menjadi kerikil, kerikil berubah menjadi batu, dan batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menjadi semakin besar. Gas di dalam piringan membantu semua kepingan padat itu menyatu. Sebagian pecah, tapi sebagian lagi tetap menempel, dan itulah yang menjadi bagian dasar planet. Ini disebut planetesimal. Bahkan planet gas raksasa seperti Jupiter pun awalnya berupa bintik-bintik debu yang lebih kecil dari rambut manusia. Pada akhirnya debu ini membentuk piringan gas yang besar dan berbentuk cincin. Piringan gas ini mulai berputar mengelilingi matahari dan bertambah besar dengan mengumpulkan gas dan batuan seperti bola salju. Raksasa gas itu istimewa, mereka lahir dari bagian yang dingin dari piringan. Di area yang dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat sehingga lebih mudah ditangkap. Di tempat-tempat ini, air bisa membeku dan potongan-potongan es kecil saling menempel dan bercampur dengan debu. Bola salju kotor ini berkumpul dan kemudian membentuk inti planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di area yang lebih hangat dan lebih dekat dengan bintang, planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mulai terbentuk. Setelah planet-planet es raksasa lahir, tidak banyak gas yang tersisa untuk planet-planet yang lebih kecil. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi planet-planet batuan untuk terbentuk setelah bintang lahir. Pada saat yang sama, matahari juga tumbuh, menyerap gas di dekatnya dan mendorong materi-materi lebih jauh lagi. Setelah miliaran tahun, piringan ini berubah total menjadi bintang bulat dengan sekumpulan planet, planet katai, asteroid, bulan, meteoroid, dan komet di sekelilingnya. Baru-baru ini simulasi menunjukkan kalau protoplanet, sebutan untuk bola berdebu di masa awal pembentukannya, tidak tampak seperti planet yang kita kenal. Untuk planet gas raksasa seperti Jupiter, bentuknya lebih mirip bola yang ditekan atau permen M&M. Tapi bukan yang isi kacang ya. Ketika matahari masih muda, piringan gas dan debu yang mengelilinginya menjadi dingin dan tidak stabil. Piringan gas dan debu ini mulai pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar, dan bongkahan-bongkahan ini kemudian runtuh akibat gravitasi yang sangat besar dan membentuk Jupiter. Lama-kelamaan Jupiter menjadi planet gas raksasa berbentuk bulat. Ada banyak keanehan yang bisa terjadi selama proses pembentukan planet. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa Venus atau Uranus berputar ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain? Biasanya ketika sesuatu terbentuk dari piringan gas yang berputar, dia cenderung berputar ke arah yang sama. Misalnya jika kamu memutar beberapa bola pada seutas tali, bola-bola itu akan berputar dengan arah yang sama. Jadi secara teoritis, semua planet seharusnya berputar ke arah yang sama. Tapi ada banyak sekali objek yang bergerak cepat seperti komet dan asteroid di tata surya kita. Ketika menabrak planet, terutama pada masa-masa awal pembentukannya, tabrakan ini bisa membuat planet berputar ke arah yang berlawanan. Venus dan Uranus mungkin selamat dari tabrakan besar, untungnya keduanya tidak terlempar ke antariksa, gravitasi matahari dan planet-planet di dekatnya menarik mereka kembali ke tempatnya. Ada juga yang disebut planet yang terkunci pasang surut. Ini adalah benda-benda langit yang berputar sedemikian rupa sehingga satu sisi selalu menghadap ke bintangnya, sementara sisi lainnya tetap berada di dalam kegelapan abadi. Jadi satu sisi selalu sangat panas, sedangkan sisi lainnya sangat dingin. Jika kita berada di planet seperti itu, kita hanya bisa hidup di garis tipis antaranya.
Planet-planet ini terbentuk ketika berada sangat dekat dengan bintang induknya, gaya gravitasinya sangat kuat dan seiring waktu, gaya ini memperlambat rotasi planet hingga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bintang. Bayangkan kamu sedang berputar di kursimu, seseorang menghampiri dan saat memegang kursimu dengan tangannya, dia mulai berputar bersamamu. Dengan cara ini, kalian akan selalu saling berhadapan. Planet-planet yang terkunci secara pasang surut juga seperti itu. Bulan kita terkunci secara pasang surut terhadap bumi, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Sebagian di antaranya memiliki orbit yang sangat aneh, misalnya planet-planet dengan orbit yang sangat panjang butuh ribuan tahun untuk sekali mengelilingi bintang. Atau orbit yang sangat miring dan mirip komet, atau juga si Jupiter panas, yaitu planet-planet yang berada sangat dekat dengan bintang induknya, bahkan lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Tapi planet-planet ini tidak mungkin terbentuk di tempat yang sekarang. Ketika tata surya berevolusi, planet-planet tersebut berubah posisi karena suatu alasan. Penataan ulang ini disebut migrasi planet. Ada 3 cara utama migrasi ini terjadi. Pertama, karena gas dan debu yang berputar mengelilingi planet. Ketika sebuah planet menabrak materi-materi ini, dia akan membentuk pola spiral di dalam gas. Pola-pola ini bisa mendorong planet lebih dekat atau lebih jauh ke pusatnya, tergantung pada percampuran gasnya. Ini disebut migrasi yang digerakkan oleh gas. Inilah yang dialami Jupiter ketika bergerak mendekati matahari miliaran tahun lalu. Hal ini juga menjelaskan keberadaan Jupiter panas. Kedua, planet-planet besar bisa mendorong planet-planet yang lebih kecil sehingga mengubah lintasannya. Ketiga, gravitasi bintang bisa menarik planet sehingga orbitnya jadi lebih melingkar. Pernah dengar tentang planet pengembara? Bayangkan sebuah planet yang melayang di luar angkasa tanpa bintang untuk menjadi tambatan. Mereka seperti pengembara di galaksi kita yang ditakdirkan untuk berpindah-pindah selamanya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih banyak planet yang melayang bebas daripada planet yang terikat pada bintang. Di galaksi Bima Sakti saja ada triliunan planet pengembara yang berkeliaran. Ukurannya seringkali sebesar planet terbesar kita, Jupiter, tapi sebagian besar mungkin seukuran bumi. Beberapa bahkan memiliki atmosfer tebal yang membuatnya tetap hangat meskipun berada jauh dari bintang manapun. Beberapa di antaranya mungkin memiliki aurora yang luar biasa, sementara yang lainnya mungkin memiliki bulan dengan air dalam bentuk cair yang berpotensi menunjang kehidupan. Bahkan ada kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan ekstraterestrial. Planet-planet ini bisa bertabrakan dengan bintang lain atau bahkan dengan sebuah sistem keplanetan dalam perjalanannya melintasi antariksa. Kadang planet-planet itu terperangkap dalam gravitasi bintang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dilontarkan kembali ke antariksa. Tapi gimana planet-planet itu lahir ya? Kadang dalam proses pembentukan planet yang penuh kekacauan ini, tidak semua planet bisa berada dekat dengan bintang induknya. Sebagian terlontar dari tata suryanya akibat interaksi gravitasi yang kuat dengan planet lain atau bintang yang melintas. Planet-planet yang terlontar ini kemudian menjadi planet pengembara. Pada tahun 2012, para astronom menemukan sebuah sistem tata surya dari awal alam semesta. Sistem ini terdiri dari sebuah bintang dan 2 planet. Kita menyebutnya sistem fosil. Bintang itu sangat tua, sekitar 13 miliar tahun, hampir setua alam semesta kita. Sebagian besar hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Ini tidak biasa sih, karena planet biasanya terbentuk dari awan gas yang mengandung materi yang lebih berat. Saat itulah kita tahu kalau cara pembentukan planet di masa lalu berbeda dengan cara pembentukan planet sekarang. Kita tahu kalau bintang yang mengandung lebih banyak logam lebih mungkin memiliki planet. Dalam istilah astronomi, logam berarti unsur kimia apapun selain hidrogen dan helium. Di alam semesta awal tidak terdapat banyak logam. Sebagian besar logam terbentuk di dalam bintang dan kemudian disebarkan ke antariksa ketika bintang-bintang itu meledak. Jadi kapan planet pertama terbentuk? Sistem yang baru ditemukan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2 planet raksasa ini mengitari sebuah bintang yang memiliki kandungan logam sangat rendah dan sudah sangat tua. Seharusnya hal seperti ini sangat jarang, bahkan mustahil. Tapi ternyata ada. Artinya mungkin ada lebih banyak planet di sistem yang miskin logam daripada yang kita duga.
Mempelajari planet-planet tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah pembentukan planet. Bayangkan sebuah tempat di mana satu hari berlangsung lebih lama dari setahun. Di Venus, satu hari yang berarti satu putaran penuh pada porosnya setara dengan 243 hari di bumi. Dan lebih anehnya lagi, meski mengalami hari yang gak pernah berakhir, setahun di Venus lebih singkat dibandingkan di bumi. Bumi butuh waktu sekitar 365 hari untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari, sedangkan Venus hanya butuh 225 hari. Jadi bagi Venus, satu hari lebih panjang dari satu tahun. Venus memang planet yang aneh. Planet ini disebut kembaran bumi karena kemiripannya meskipun ukurannya sedikit lebih kecil dari bumi. Tapi ada beberapa perbedaan besar juga. Contohnya Venus berputar ke arah yang berlawanan, yang berarti matahari di sana terbit di barat dan terbenam di timur. Selain itu, Venus bukan satu-satunya planet yang memiliki ritme ini. Uranus pun demikian. Atmosfer Venus juga sangat hebat. Ketika berdiri di bumi, kita nggak merasakan berat udara di sekeliling kita. Nah, di Venus rasanya seperti ada gajah yang duduk di pundakmu. Tekanan atmosfer Venus 90 kali lipat lebih besar dari bumi. Atmosfernya berupa lapisan gas beracun yang tebal, contohnya karbon dioksida yang dilepaskan oleh seluruh gunung berapi. Gas ini menekan ke bawah dengan sangat kuat, ini menghasilkan suhu yang sangat panas. Gak heran kalau butuh waktu lama sampai kita bisa berdiri di planet ini. Sementara itu, Merkurius, planet terdekat dengan matahari, mengorbit lebih cepat daripada Venus. Merkurius menyelesaikan satu kali putaran mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari bumi. Tetapi Merkurius berotasi dengan lambat pada porosnya, sehingga satu hari di sana setara dengan 176 hari bumi. Sekitar setengah tahun, sama seperti Venus, satu hari di Merkurius lebih lama dari satu tahun. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, nggak heran kalau Merkurius mengalami pergantian suhu yang sangat ekstrem. Suhu di siang hari bisa mencapai lebih dari 426 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan timah. Tapi tunggu sampai matahari terbenam, pada malam hari, suhu di sana bisa turun sampai minus 178 derajat Celcius. Itu karena Merkurius nggak memiliki atmosfer tebal seperti bumi, jadi panasnya tidak menyebar ke seluruh planet secara merata. Satu sisi yang gelap akan sangat dingin dan sisi sebaliknya akan sangat panas, sama seperti saat kamu membiarkan batu besar tergeletak di bawah sinar matahari selama beberapa waktu. Bahkan saking dinginnya, kemungkinan ada es di sana. Lihatlah area kutub utara planet ini, khususnya pada bintik-bintik kuning yang disinari matahari di dalam kawah, itu adalah indikasi adanya air yang membeku. Ternyata air lebih banyak ditemukan di ruang angkasa dari yang kita duga. Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Julukan ini didapat karena banyaknya besi oksida atau karat yang menyelimuti permukaannya. Mineral kaya besi ini menciptakan warna merah karat yang mewarnai lanskap Mars. Tapi ternyata Mars nggak hanya berwarna merah. Jika berdiri di Mars, kamu akan menjumpai medan butterscotch yang mirip gurun dengan warna karamel dan keemasan, beberapa warna coklat, dan bahkan sekilas warna kehijauan. Mars juga memiliki gunung terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Dengan ketinggian sekitar 12 km, gunung ini bahkan lebih tinggi dari gunung Everest. Olympus Mons terbentuk dari letusan lava dengan viskositas rendah yang menciptakan struktur mirip perisai. Karena permukaannya diselimuti pasir, Mars juga terkenal dengan badai debunya yang dahsyat. Ternyata badai-badai itu bahkan lebih ganas dari yang kita duga karena bisa berlangsung berbulan-bulan. Meskipun dapat menjadi kendala bagi misi manusia di masa depan, badai debu ini juga memberi kontribusi pada penampilan Mars yang memukau saat diamati dari jauh. Bukan hanya badai, Mars juga dilanda gempa. Dikenal juga sebagai getaran seismik, gempa ini pertama kali terdeteksi oleh NASA pada tahun 2019. Berbeda dengan gempa yang sering kali dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik, gempa Mars diperkirakan terjadi akibat pendinginan serta kontraksi interior planet ini. Sungguh menarik melihat kemiripan sekaligus perbedaan kedua planet ini. Cincin Saturnus yang ikonis kemungkinan menyimpan rahasia terkait masa lalu bumi.
Cincin Saturnus sebagian besar terdiri dari partikel es dan debu dan diperkirakan masih relatif muda dari segi usia, mungkin hanya beberapa ratus juta tahun. Ada sejumlah teori yang menyatakan cincin ini terbentuk setelah suatu peristiwa dahsyat. Contohnya tabrakan 2 bulan besar atau pecahnya komet. Menariknya, periode waktu ini bertepatan dengan masa kepunahan dinosaurus di bumi. Mungkinkah ada hubungannya? Mungkin saja. Ngomong-ngomong, meskipun Saturnus terkenal akan cincinnya, dia bukan satu-satunya planet di tata surya kita yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin meskipun tidak seterang dan sekeren Saturnus. Tapi ada satu hal yang membuat Saturnus benar-benar menonjol, yaitu segi 6 megah di kutub utaranya. Sebuah struktur kolosal bersisi 6, setiap sisi dari struktur ini memiliki panjang sekitar 14.400 km atau nyaris 2.000 km lebih panjang dari diameter bumi. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana atau kenapa struktur ini terbentuk. Mereka menduga itu mungkin disebabkan oleh kecepatan angin yang berbeda-beda, atau mungkin terbentuk oleh aliran jet yang terkonsentrasi, lambat, dan berkelok-kelok. Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi misteri Saturnus. Sama seperti segi 6 Saturnus, Jupiter juga memiliki objek aneh namanya bintik merah besar. Ini adalah badai yang telah berkecamuk selama setidaknya 350 tahun dan lebih besar daripada bumi. Terlepas dari namanya, warna bintik ini berubah-ubah selama bertahun-tahun dari merah bata hingga oranye pucat. Para ilmuwan terus mempelajari badai abadi ini untuk mengungkap misteri dari ketahanan dan warna yang terus berubah. Dari segi meteorologi, bintik merah besar merupakan sumber energi yang dahsyat. Bintik ini menghasilkan tekanan yang sangat besar di belahan selatan Jupiter. Jupiter sendiri sangat unggul dalam hal medan magnet, pengaruh magnetiknya sangat dahsyat, bahkan bisa menjangkau jauh keluar planet itu sendiri dan menciptakan salah satu medan magnet terbesar dan terkuat di tata surya kita. Karena itulah Jupiter menjadi sumber radiasi yang kuat serta aurora yang memukau. Cahaya utara di bumi memang memukau, tapi Jupiter juga punya sesuatu yang istimewa. Medan magnet berinteraksi dengan partikel bermuatan dari bulan-bulan Jupiter dan angin matahari. Interaksi ini menciptakan aurora yang indah di dekat kutub-kutubnya. Tapi dibandingkan bumi, ukuran aurora ini jauh lebih besar, nggak seperti yang pernah kita lihat di planet kita. Tapi memiliki bintik besar yang keren bukanlah fitur unik di tata surya kita. Neptunus, planet raksasa penuh badai, planet ke-8 dan terjauh dari matahari, juga memiliki bintik gelap raksasa. Seperti halnya Jupiter, bintik ini merupakan pusaran besar di atmosfer Neptunus, tapi nggak seperti di Jupiter. Bintik ini datang dan pergi karena pola cuaca Neptunus yang dinamis dan selalu berubah. Neptunus sama seperti Uranus dikenal sebagai raksasa es. Dan seperti planet raksasa lainnya, Neptunus juga memiliki angin paling ganas di tata surya kita. Angin supersoniknya bisa berkecepatan lebih dari 1.900 km per jam. Bener-bener ratu drama, tapi ini menjelaskan formasi awannya yang tebal. Ngomong-ngomong, kalau kamu pernah membayangkan sebuah planet yang dihujani berlian, kamu mungkin ingin mengunjungi planet ini. Jauh di dalam atmosfer Neptunus, di mana tekanannya sangat ekstrem, para ilmuwan berteori bahwa atom-atom karbon terkompresi dan membentuk berlian. Dan kemudian, berlian-berlian ini mungkin turun sebagai hujan. Sungguh kejutan unik saat badai melanda ya. Bulan-bulan Neptunus berasal dari induknya yang memiliki cuaca yang unik. Sebagai contoh, bulan terbesarnya Triton memiliki kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair seperti gunung berapi di bumi, kriovolcano Triton menyemburkan campuran air, amonia, dan nitrogen. Bayangkan geyser es yang menyemburkan material keluar angkasa. Tampaknya di tata surya kita aja, setiap planet memiliki keunikan dan karakteristik yang menarik. Yuk kita berharap untuk menemukan lebih banyak lagi hal menarik di luar angkasa di masa depan.